Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bolehkah kita memiliki rasa malu? Dalam ajaran Islam, rasa malu merupakan sifat yang harus dimiliki dan dijaga karena itu merupakan fitrah sekaligus salah satu akhlak mulia. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW bertemu seorang dari Ansar yang sedang menasihati saudaranya yang pemalu. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia demikian, karena rasa malu itu bagian dari iman." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Rasa malu tidak pernah mendatangkan kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasa malu itu baik, namun kerap kali disalahartikan. Lebih parah lagi disepelekan, sehingga perlahan rasa malu itu disingkirkan dan hilang. Padahal Ibnu Majah menyebutkan sebuah hadis yang menggambarkan betapa rasa malu harus dibudayakan demi keselamatan sebuah bangsa. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghancurkan sebuah kaum, dicabutlah dari mereka rasa malu. Bila rasa malu telah hilang, maka yang muncul adalah sikap keras hati. Bila sikap keras hati membudaya, Allah mencabut dari mereka sikap amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Bila sikap amanah telah hilang, maka yang muncul adalah para pengkhianat. Bila para pengkhianat merajalela, Allah mencabut rahmatnya. Bila rahmat Allah telah hilang, maka yang muncul adalah manusia laknat. Bila manusia laknat merajalela, Allah akan mencabut dari mereka tali-tali Islam." Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Muhammad Al-Ghazali berkata dalam bukunya Khuluq Al-Muslim menerangkan hadis tersebut, bila seorang tidak mempunyai rasa malu dan amanah, ia akan menjadi keras dan berjalan mengikuti kehendak hawa nafsunya. Tak peduli apakah yang harus menjadi korban adalah mereka yang tak berdosa. Ia rampas harta dari tangan-tangan mereka yang fakir tanpa belas kasihan. Hatinya tidak tersentuh oleh kepedihan orang-orang lemah yang menderita. Matanya gelap, pandangannya ganas. Ia tidak tahu kecuali apa yang memuaskan hawa nafsunya. Bila seorang sampai ke tingkat perilaku seperti ini, maka telah terkelupas darinya fitrah agama dan terkikis habis jiwa ajaran Islam. Khuluq Al-Muslim halaman 171. Demikianlah pentingnya rasa malu bagi manusia. Ibnu Qayyim membagi rasa malu ini ke dalam 5 kategori. Berikut ini kategori malu tersebut. Yang pertama, malu bertindak jahat. Hal ini seperti yang dilakukan Wahsy, pembunuh Hamzah ketika ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia berkata, "Aku selalu menghindar dari Rasulullah dimanapun beliau berada, agar beliau tidak melihatku hingga Allah memanggilnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, malu karena merasa lemah. Malu seperti ini adalah malu yang dicontohkan para malaikat yang selalu bertasbih siang dan malam tanpa merasa bosan. Saat hari kiamat datang, mereka akan berkata, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan, kami tidaklah beribadah kepadamu dengan benar." Yang ketiga, malu karena penghormatan. Malu jenis ini disebut juga malu karena ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bermakna sejauh mana ma'rifat seseorang terhadap Tuhannya, sejauh itu pula dia akan malu kepadanya. Salah satu contohnya adalah malunya Amr bin Al-As. Hal ini terbukti ketika dia berkata, "Demi Allah, dulu orang yang paling aku benci adalah Rasulullah SAW. Namun ketika aku memeluk Islam, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada beliau. Tidak ada seorang pun yang lebih terhormat di mataku kecuali beliau. Seandainya aku diminta untuk menggambarkan tentang beliau kepada kalian, niscaya aku tidak akan mampu melakukannya, sebab aku tak pernah memandang beliau dengan sepenuh mata lantaran aku malu kepada beliau." Hadis riwayat Ahmad 17.326. Yang keempat, malu karena segan. Ali meriwayatkan
laki-laki yang sering mengeluarkan mazi. Aku meminta Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi. Dia pun bertanya kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cukup dengan wudhu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, malu kepada diri sendiri. Rasa malu seseorang kepada dirinya sendiri adalah rasa malu dari jiwa yang mulia dan agung. Rasa ini juga muncul karena kerelaannya terhadap kelalaian yang dilakukannya. Orang seperti ini, jiwanya merasa malu kepada jiwanya sendiri sehingga seolah-olah dia memiliki dua jiwa, di mana salah satunya merasa malu kepada yang lainnya. Inilah rasa malu yang paling sempurna. Jika seorang hamba merasa malu kepada dirinya, rasa malunya kepada orang lain akan jauh lebih besar.